Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 661 sampai bab 665. Bab 661 Godaan Fatal. Ini sebenarnya, ini api peri. Ya Tuhan, api roh hijau suci sebenarnya melahirkan api peri di bawah energi api suci. Pantas saja terjadi kerusuhan seperti itu tadi, ternyata. Pada saat ini, suara Wu Yun bergetar. Mungkin, bagi orang-orang di benua hutan belantara, peri api masih asing. Namun, betapapun kuatnya api suci itu hanyalah api yang mematikan. Di dunia fana, ini memang api yang paling kuat. Namun, setelah meninggalkan dunia fana dan pergi ke dunia peri, bahkan api suci yang paling kuat pun akan sedikit lebih rendah. Api peri adalah nyala api dunia peri. Wu Yun juga melihat catatan tentang api abadi di seni Dewa Bela Diri Taisang. Kalau tidak, dia tidak akan begitu yakin bahwa api ungu merah ini adalah api peri. Melihat api kecil berwarna ungu merah yang melayang di samping api spiritual hijau suci, kegembiraan Wu Yun tak terlukiskan. Ini adalah bonus yang tidak terduga. Walaupun entah kenapa api spiritual hijau suci melahirkan api peri yang bukan milik dunia ini, namun prosesnya tidak penting, yang penting hasilnya. Wu Yun awalnya cukup khawatir dengan kerusuhan tiba-tiba dari api spiritual hijau suci tadi. Namun kini sepertinya tak perlu khawatir sama sekali, kerusuhan yang terjadi tadi pastilah proses melahirkan peri api. Saat ini, Wu Yun bahkan berharap Seng Qing Ling Huo akan mengalami lebih banyak kerusuhan seperti itu. Namun, nyatanya hal tersebut mustahil. Kemudian, Wu Yun mengambil kembali api spiritual hijau suci ke dalam tubuhnya dan melihat api ungu merah yang melayang di depan matanya. Walaupun sekarang masih terlihat sangat lemah, namun sangat lemah bahkan bisa diabaikan. Namun tidak sulit untuk membayangkan bahwa ketika sudah dewasa, ia akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua api suci. Kemudian, Wu Yun melihatnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Qian, api roh hijau suci, merah ungu, kamu seharusnya punya nama." Setelah memikirkannya, dia berkata, "Kalau begitu, aku akan memanggilmu Xian Hong." Ling, cukup mendominasi. Saat dia mengatakan itu, Wu Yun berpuas diri sambil memasukkan api ungu dan bulu merah ke dalam tubuhnya, membiarkannya melayang di dantiannya, di samping api roh hijau suci. Kemudian, Wu Yun menepuk-nepuk debu di tubuhnya, berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun dengan tembakan ini, Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Saya melihat bahwa saya telanjang bulat saat ini. Wajahnya membeku, dan kemudian dia teringat bahwa dia tidak siap sebelumnya. Pakaian di tubuhnya telah terbakar habis oleh api spiritual hijau suci. Tak hanya itu, rambutnya pun ikut terbakar. Pakaian mudah ditangani, cukup keluarkan dari ring penyimpanan dan kenakan. Tapi rambut ini sudah tidak panjang lagi. Dia menyentuh kepalanya yang botak dan tersenyum tak berdaya. Pada saat ini, Qi Xiuyuan terlihat memimpin sekelompok orang dari Akademi Tianhuo berjalan dari luar. Ketika mereka melihat penampilan Wu Yun saat ini, mereka tercengang. Saya tidak tahu apa yang dialami Wu Yun. Citra Wu Yun saat ini membuat Qi Xiuyuan terdiam. Namun, perhatian semua orang dengan cepat teralihkan. Karena seseorang telah menemukan anomali di lembah Ventian saat ini. Tiba-tiba, saya melihat seseorang berlutut di tanah, menengadah ke langit dan menangis dengan sedihnya, berkata, "Ya Tuhan, Tuhan. Burning Sky Valley sudah berakhir, Akademi Tianhuo sudah berakhir, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan?" Setelah beberapa saat, semua orang mengetahuinya. Aura api suci di Burning Sky Valley menjadi sangat lemah, bahkan hingga tak terdengar. Sekarang sangat ramai. Saya melihat sekelompok orang dari Akademi Tianhuo, setidaknya beberapa ratus orang,
hanya berlutut di tanah, menutupi wajah mereka dan menangis dengan sedihnya. Teriakannya keras. Dia meneriakkan kata-kata seperti sudah berakhir, dan seterusnya. Qi Xiuyuan juga sedikit mengernyit. Karena Fire Eagle, sisa niat baik yang dia miliki untuk Akademi Tianhuo telah terhapus. Namun saat ini, pemandangan dengan tangisan yang nyaring sungguh menggugah rasa iba. Wu Yun melirik mereka ke samping, dan terbang keluar dari celah segel. Dia berkata, jangan khawatir, ini tidak kering. Namun, tidak dapat digunakan lagi dalam beberapa dekade ini, mulai dari 30 hingga 50 tahun hingga 180 tahun. Mendengar ini, tangisannya berhenti tiba-tiba. Mereka semua memandang Wu Yun dengan kegembiraan di mata mereka. Seseorang datang dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah lembah langit terbakar kita dapat kembali ke keadaan semula? Wu Yun mengangguk dan berkata, saya sudah mengatakan apa yang saya katakan. Adapun apakah Anda percaya baik atau tidak, itu urusanmu. Setelah jatuh, Wu Yun menoleh ke arah Qi Xiuyuan dan berkata, Wakil Dekan, sudah waktunya kita kembali. Qi Xiuyuan mengangguk, lalu mereka berdua langsung melompat dan terbang menjauh dari Akademi Tianhuo. Sekelompok orang dari Akademi Tianhuo tercengang, saling memandang. Meskipun mereka tidak terlalu mempercayai perkataan Wu Yun, seperti kata pepatah, lebih baik mempercayai apa yang dia miliki daripada mempercayai apa yang tidak dia miliki. Setelah beberapa dekade, tidakkah kita akan mengetahuinya? Namun, beberapa dekade terakhir ini merupakan masa sulit bagi Akademi Tianhuo mereka. Beberapa jam kemudian, Wu Yun dan Qi Xiuyuan kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Karena bagian atas kepalaku saat ini botak, imageku jadi kurang bagus. Tidak ingin ditertawakan, Wu Yun buru-buru melewati semua orang dan kembali ke kamarnya. Wu Yun baru saja menutup pintu, tapi dia hanya mendengar suara embusan Bailier dari belakangnya. Lalu, terdengar aliran tawa. Sambil tertawa, dia berkata lagi, hehehehe. Oh, suamiku, kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Bukankah kamu bilang kamu pergi ke Akademi Tianhuo? Kenapa, kamu pergi menjadi biksu? Wu Yun melihat ke arah dia dan tidak menjawab. Bailier melanjutkan, oke, jangan marah. Tidak peduli kamu seorang biksu atau semacamnya, kamu tetap tampan. Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskanmu, hehe. Wu Yun merasa sakit kepala yang hebat. Kemudian, dia langsung memasuki kondisi kultivasi. Peningkatan berkelanjutan dari api spiritual hijau suci dan terobosan dalam budidaya akan membutuhkan waktu untuk stabil dan menyesuaikan. Dengan cara ini, segala kekurangan bisa dihilangkan. Bailier tahu pentingnya, dan ketika dia melihat Wu Yun mulai berlatih, dia diam di samping dan berhenti membuat suara apapun. Setengah bulan penuh telah berlalu sejak itu. Selama periode ini, rambut Wu Yun secara bertahap tumbuh kembali ke tampilan aslinya. Saya melihat Wu Yun di tempat tidur menghembuskan nafas keruh dan membuka matanya. Tapi begitu dia membuka matanya, dia mendengar aduh Wu Yun dan sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh dari tempat tidur. Pada saat ini, dia melihat Bailier berbaring di sampingnya dengan pakaian seksi, dan kaki gioknya yang indah dan berkilau berayun lembut di depan matanya. Sutra dan satin di tubuhnya menjulang. Dia memiliki sosok yang bagus, dan payudaranya tidak gemuk atau tipis, pas. Ditambah lagi dengan penampilan Bailier yang memukau. Dan erangan lembut anggrek yang keluar dari mulutnya saat ini. Saya khawatir akan sulit bagi siapapun untuk mengendalikan adegan ini. Tidak terkecuali Wu Yun. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, darah mulai mengalir perlahan dari hidungnya. Jelas sekali, kali ini, bahkan dia tidak bisa menahan godaan fatal Bailier. Suamiku, apakah kamu sudah bangun? Suara Bailey lembut dan memabukkan, Wu Yun merasakan matanya berkedip, dan rasa mabuk muncul di matanya. Hei,
Ayolah, suamiku. Wu Yun benar-benar mematuhi perintah dan perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke arah Bailier. Ini adalah teknik pesona Bailier. Dan Wu Yun baru saja bangun dari latihan. Tanpa persiapan, dia sudah terkena. Bab 662, Perubahan Mendadak Xiao Jin, Surat Li Yanran. Melihatnya, Wu Yun hampir jatuh ke dalam pesona Bailier. Harus dikatakan bahwa Bailier juga sangat bersemangat saat ini. Jantungku berdebar kencang. Meskipun dia adalah rubah iblis berumur 1000 tahun. Meski dia selalu terlihat bermoral di hari kerja. Namun nyatanya, hatinya terhadap Wu Yun benar-benar tulus. Terlebih lagi, ini juga pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria. Pada saat ini, rona merah muncul di wajahnya. Melihat Wu Yun semakin dekat ke tubuhnya, dia perlahan menutup matanya dan menunggu kedatangan Wu Yun. Namun saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras. Seluruh ruangan sedikit bergetar. Untungnya, tempat tinggal Wu Yun relatif jauh, jika tidak, orang yang tidak mengetahuinya akan mengira telah terjadi sesuatu. Namun suara keras ini terjadi untuk menyelamatkan Wu Yun, seorang pemuda yang hampir terjerumus ke dalam masalah. Tiba-tiba, rasa mabuk di mata Wu Yun menghilang dalam sekejap. Penampilan Bailier yang tiada taraf, sedikit pemalu, namun sangat memikat jelas terlihat di depan matanya. Saat ini, jarak bibirnya kurang dari 1 jari dari bibir Bailier. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan suhu tubuh Bailier dan nafas yang keluar dari bibirnya. Pada saat ini, kesadaran Wu Yun yang baru saja sadar kembali menjadi kabur. Saya harus mengatakan bahwa pesona fatal Bailier sangat menakutkan. Melihatnya, dia hendak bersandar lagi. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar. Suara kedua ini akhirnya membangunkan Wu Yun. Di dalam tubuhnya, seni dewa bela diri Taisang berjalan dengan cepat, dan segera, kesadaran Wu Yun kembali ke kondisi terjaga. Setelah menyentuh 2 garis darah di antara hidungnya, dia tiba-tiba merasa malu. Kemudian, dia segera terbang dari tempat tidur, bergumam dengan suara pelan, sudah berakhir, hampir berakhir. Mulai sekarang, aku harus hidup terpisah dari rubah nakal ini. Aku harus hidup terpisah. Mengerikan. Dan Bailier memandang Wu Yun. Dia melihat dirinya lagi. Pada saat ini, wajahnya penuh rasa malu, dan dia segera berganti pakaian. Dia berdiri dan bangkit dari tempat tidur, cemberut, rasa malu perlahan menghilang dari wajahnya. Dia kembali ke postur mempesona seperti biasanya. Berkata, siapa itu? Aku gadis nakal tapi bagus. Bang! Tiba-tiba terdengar suara keras lagi. Wu Yun juga benar-benar pulih dari rasa malunya dan melihat ke arah sumber suara. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan ternyata itu adalah suara yang berasal dari ruang retret Xiao Jin. Ups, mungkin terjadi sesuatu pada Xiao Jin. Wu Yun panik dan mengambil beberapa langkah tergesa-gesa menuju ruangan tempat Xiao Jin mundur. Di belakangnya, Bailier juga sangat mengkhawatirkan Xiao Jin dan segera mengikutinya. Mendorong pintu hingga terbuka, Wu Yun merasa sedikit lega. Tidak ada yang terjadi pada Xiao Jin. Namun, Xiao Jin agak aneh saat ini. Di sekelilingnya, dia melihat pusaran yang terbentuk dari pengumpulan energi spiritual yang agung. Dengan Xiao Jin sebagai pusatnya, ia berputar dengan gila-gilaan. Suara dentuman dan ledakan tersebut disebabkan oleh benturan keras energi spiritual di pusaran tersebut. Apa yang terjadi? Akankah saudara Xiao Jin baik-baik saja? Di belakang Wu Yun, Bailier bertanya dengan prihatin. Wu Yun menggelengkan kepalanya, dia tidak mengerti apa yang terjadi di tubuh Xiao Jin saat ini. Takut Xiao Jin dalam bahaya. Dia bahkan ingin langsung membangunkan Xiao Jin. Tapi setelah memikirkannya berulang kali, saya menyerah. Jika momen ini adalah kesempatan bagi Xiao Jin, jika dia dibangunkan secara paksa, pasti akan menjadi kerugian besar bagi Xiao Jin.
Lebih baik menunggu sebentar, jika ada yang tidak beres dengan Xiao Jin, belum terlambat untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, suara familiar terdengar dari luar pintu. Itu adalah Qi Xiuyuan. Wu Yun, aku baru saja merasakan fluktuasi energi spiritual yang hebat datang dari sisimu. Apa yang terjadi? Melihat kedatangan Qi Xiuyuan, Wu Yun tiba-tiba merasa bahagia. Qi Xiu berpandangan jauh ke depan dan berpengetahuan luas, mungkin dia bisa mengetahui sesuatu. Lalu, dia dengan cepat mengundang Qi Xiuyuan ke kamar. Qi Xiuyuan melihat situasi abnormal yang terjadi pada Xiao Jin saat ini, dan mengerutkan kening. Hal pertama yang mengejutkannya adalah penampilan Xiao Jin. Saya tidak melihatnya selama beberapa bulan, dan dia sebenarnya telah tumbuh dari remaja menjadi 14 atau 15 tahun seperti sekarang. Binatang mitos itu memang binatang mitos, dan tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Ketika Qi Xiuyuan terkejut, dia mendengar Wu Yun bertanya, apakah kamu tahu apa penyebab pusaran energi spiritual ini? Qi Xiuyuan mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, saya tidak yakin, saat ini dia. Seharusnya ada dua kemungkinan, entah dia membangkitkan garis keturunannya, atau dia memahami keterampilan bela diri yang menantang surga. Selain itu, saya tidak bisa memikirkan alasan lain. Apakah Xiao Jin akan berada dalam bahaya? Wu Yun bertanya apa yang paling dia khawatirkan. Masalahnya, terlepas dari apakah Xiao Jin membangkitkan garis keturunannya atau memahami seni bela diri yang menantang surga, premisnya adalah dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Qi Xiuyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, mari kita lihat dulu. Mereka bertiga hanya memandang Xiao Jin yang terbungkus dalam pusaran energi spiritual. Suara dentuman datang dari pusaran dari waktu ke waktu. Keadaan ini berlangsung selama kurang lebih 1/4 jam. Pusaran spiritual ini tidak pernah hilang. Dan Xiao Jin berada dalam kondisi tenang, tidak ada yang aneh. Wu Yun dan yang lainnya juga perlahan-lahan merasa lega. Tapi saat ini, Xiao Jin tiba-tiba mengerang tertahan. Pusaran energi spiritual juga berputar dengan ganas, beberapa kali lebih cepat dari sekarang. Di saat yang sama, ekspresi Xiao Jin langsung berubah. Ekspresinya menyakitkan, seolah dia sedang menanggung siksaan yang hebat. Wu Yun panik dan berkata, apa yang terjadi? Xiao Jin. Setelah berteriak, Wu Yun merasakan kepalanya berdengung. Baginya, Xiao Jin seperti saudara, selalu melangkah maju. Tapi Qi Xiuyuan menangkapnya dan berkata, tunggu sebentar lagi, lihat, energi spiritual di pusaran sudah mulai diserap olehnya dengan gila-gilaan. Jika berhasil, itu pasti akan menjadi lompatan besar baginya. Wu Yun berhenti dengan paksa. Meskipun dia khawatir, dia juga tahu pentingnya dan tidak ingin Xiao Jin gagal. Jika ingin berkembang, akan selalu disertai dengan kesulitan dan bahaya. Keadaan ini berlangsung selama hampir 1/4 jam. Wu Yun juga gelisah selama 1/4 jam. Untungnya, keadaan tidak berkembang ke arah yang terburuk. 1/4 jam kemudian, pusaran spiritual secara bertahap ditelan oleh Xiao Jin. Dan ekspresi Xiao Jin berangsur-angsur kembali dari rasa sakit ke ketenangan sebelumnya. Namun setelah semuanya tenang, Xiao Jin masih belum bangun, dan dia memasuki kondisi kultivasi lagi. Jangan mendengar apapun tentang dunia luar. Namun, pada saat ini, terlihat jelas bahwa kultivasi Xiao Jin benar-benar telah membuat lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, keseluruhan aura yang dikeluarkan sangat berbeda saat mulai berubah. Tapi kita masih harus menunggu sampai Xiao Jin bangun untuk mengetahui detailnya. Dapat dilihat bahwa ini adalah akhir dari kemunduran Xiao Jin. Setelah energi spiritual di dalam tubuh benar-benar stabil, ia akan bangun. Wu Yun merasa sangat lega. Mereka bertiga pergi ke ruang luar. Tapi Wu Yun sepertinya tidak memiliki waktu santai. Tepat ketika dia menghela nafas lega,
sebuah pesan spiritual tiba-tiba muncul di ruangan itu. Sekilas Wu Yun mengenalinya. Ini adalah pemikiran spiritual yang datang dari South Road. Ini adalah metode komunikasi unik antara dia dan Li Yanran. Pesan hanya dapat dikirim antara dua orang. Tapi Li Yanran sudah lama tidak menggunakannya, kenapa kali ini? Terkejut, Wu Yun mengulurkan tangannya untuk mengambil Ling Nian. Namun setelah mengetahui informasi tersebut disampaikan dalam pemikiran spiritual, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, wajahnya penuh kepanikan, dan dia berkata dengan gugup. Ayo pergi ke benua selatan. Bab 663, pintu masuk dan keluar kecil, lalu kembali ke benua selatan. Di samping mereka, Bai Lier dan Qi Xiuyuan sangat ragu dengan perubahan mendadak Wu Yun. Bai Lier, khususnya, diliputi rasa cemburu saat mengetahui bahwa pesan itu datang dari Li Yanran. Baru saja hendak berbicara. Tapi melihat ekspresi gugup Wu Yun, dia tahu keseriusan masalah ini. Qi Xiuyuan ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, Wu Yun, apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba kembali ke benua selatan? Wu Yun menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tenang, dan menunjukkan Qi Xiuyuan dan Bai Lier untuk memeriksa roh di tangannya. Bai Lier hanya melihatnya sekilas, lalu ekspresinya berubah, mengetahui keseriusan masalah ini. Qi Xiuyuan tidak tahu. Wu Yun memberikan penjelasan singkat. Qi Xiuyuan juga mengangguk sedikit dan berkata, saya benar-benar tidak bisa menundanya. Dalam hal ini, saya punya proposal. Saya tidak tahu. Tolong beritahu saya, kata Wu Yun. Sebaiknya Anda meminta Tuan Du untuk kembali ke benua selatan bersama Anda. Dia berpengetahuan luas dan seharusnya bisa melihat beberapa hal. Pengingat Qi Xiuyuan membuat Wu Yun, yang tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba mengerti. Meskipun Du Xingning bukan seorang alkemis, dia telah berlatih di dunia ini selama ratusan tahun dan lebih memahami alam. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih sudah mengingatkanku. Setelah mengatakan itu, dia terbang menyingkir dan bergegas menuju makam di belakang gunung. Di atas meja, ada memori spiritual, yang merupakan jejak pribadi Li Yanran. Bunyinya, Bai Ling mempunyai masalah fisik yang tidak dapat diselesaikan, harap segera kembali. Meski tidak ada hubungan darah, Wu Yun selalu memperlakukan Bai Ling sebagai kerabat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Wu Yun memberikan artefak, lonceng emas bulu iblis, kepada Bai Ling tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, kurang lebih karena Wu Yun kakek Bai Ling menemui akhir yang tragis. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Wu Yun tidak akan membiarkan kecelakaan apapun menimpa Bai Ling, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya sendiri, dia tidak akan mengeluh. Dan saat Wu Yun bergegas ke makam di belakang gunung, saya baru saja mendengar suara bertanya datang dari ruangan di dalam. Saudari Xiao Bai, wakil dekan, di mana saudaraku Wu Yun? Qi Xiuyuan dan Bai Lier berbalik pada saat yang bersamaan. Ternyata Xiao Jin sudah bangun. Namun, dia bukan lagi Xiao Jin, dan tinggi serta berat badannya hampir sama dengan Wu Yun. Dia terlihat cukup tampan pada usia 14 atau 15 tahun. Yang paling mengejutkan mereka adalah kultivasi Xiao Jin. Seperti yang diharapkan, dia berada di alam transformasi ilahi tingkat 6. Selain itu, temperamennya secara keseluruhan juga meningkat pesat. Hal ini justru membuat mereka berdua berkata keheranan. Dalam waktu kurang dari 3 bulan pengasingan, tingkat kultivasinya telah melonjak dari alam Tianzun tingkat keempat ke alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Masih banyak lagi di dunia yang besar ini. Ini sangat buruk. Namun, karena ia adalah binatang mitos, pasti ada sesuatu yang unik pada dirinya yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Setelah ditanyai, dia mengetahui bahwa, seperti yang diharapkan Qi Xiuyuan, sebagian dari garis keturunan Xiao Jin diaktifkan oleh pusaran energi spiritual yang agung. Tanpa lahirnya pusaran spiritual ini,
kultivasi asli Xiao Jin hanya akan mencapai alam transformasi dewa tingkat pertama atau kedua. Alasan lonjakan tersebut juga erat kaitannya dengan aktivasi darah. Selain itu, tingkat kultivasinya tidak hanya meningkat, tetapi ia juga mempelajari keterampilan bela diri baru. Tepat ketika dia hendak bertanya pada Xiao Jin seni bela diri apa yang telah dia pelajari. Namun, Xiao Jin juga melihat tulisan tangan di atas meja. Wajahnya segera berubah, dan dia berkata dengan gugup, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan saudari Bailing? Apa yang terjadi padanya? Di mana saudara Wu Yun? Di mana dia? Saudari Xiao Bai, ayo kita pergi ke benua selatan bersama-sama." Sebelumnya di Danceng Cholege, Xiao Jin dan Bailing berteman lama. Persahabatan yang sangat mendalam telah terjalin sejak lama. Mereka juga seperti saudara kandung. Sekarang dia tahu sesuatu telah terjadi pada Bailing, dia tentu saja sangat khawatir. Kemudian, saya mendengar bahwa Wu Yun pergi mengundang seseorang, dan saya merasa sedikit lega. Dia tidak ingin membicarakan hal lain, dia hanya memikirkan Bailing. Di belakang gunung, di antara kuburan. Di dalam rumah jerami. Wu Yun memberitahu Du Xingning apa yang terjadi. Du Xingning merasa ngeri karena Wu Yun sebenarnya memiliki saudara perempuan dengan tubuh Roh Kudus. Meski aku tahu dia bukan adik kandungku. Tapi mau tak mau dia diam-diam kagum, sebenarnya bukan seperti sebuah keluarga yang tidak datang ke rumah yang sama. Apakah semuanya keterlaluan? Namun, ketika saya mendengar bahwa saya akan pergi ke benua selatan, saya ragu-ragu sejenak, tetapi tetap setuju. Alasan mengapa dia ragu-ragu bukan karena dia tidak mau membantu Wu Yun. Sebaliknya, jika bukan karena Wu Yun, saya khawatir tidak ada yang bisa memintanya pergi ke benua selatan. Hal ini menyangkut banyak hal, antara lain permasalahan hambatan regional dan permasalahan kekuatan dan kelemahan dalam budidaya. Tidak dapat dijelaskan untuk saat ini. Kembali ke kamar, Wu Yun melihat Xiao Jin keluar dari pengasingan dan bertanya singkat tentang situasi Xiao Jin. Bagaimanapun, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Bailing sekarang dan tidak berniat bertanya lebih banyak. Semuanya sudah siap. Qi Xiuyuan juga mencoba yang terbaik. Formasi teleportasi di akademi diaktifkan dan mereka dikirim ke perbatasan antara benua timur dan benua selatan. Karena susunan teleportasi ini tidak bisa mengarah ke benua selatan. Wu Yun, Du Xingning, Bailier, Xiao Jin. Sekelompok 4 orang melintasi perbatasan dan melakukan perjalanan selama beberapa jam. Akhirnya sampai di kota dan pintu masuk kampus. Dekan Universitas Danceng, Ling Yuanwu, keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Saat Ling Yuanwu melihat Wu Yun, hatinya tiba-tiba menyusut. Sudah berapa lama sejak Wu Yun benar-benar mencapai alam langit melonjak tingkat pertama dari alam dewa transformasi tingkat ketiga. Terlebih lagi, semua orang yang berdiri di samping Wu Yun saat ini tampak tak terduga. Hal pertama yang dia lihat adalah Xiao Jin, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat 6. Meskipun kultivasi Xiao Jin adalah yang terlemah di antara mereka, namun itulah yang paling menakutkan Ling Yuanwu. Terakhir kali kami bertemu, dia masih remaja laki-laki. Tanpa diduga. Kemudian, itu adalah Bailier. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat budidaya Bailier. Dengan kata lain, budidaya Bailier setidaknya telah melampaui ranah Yuanhe. Ngomong-ngomong, untuk melindungi Wu Yun, dia bertarung dengan Bailier. Tapi membandingkan Bailier dulu dan Bailier sekarang. Ling Yuanwu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sebenarnya tidak ada perbandingan antara manusia. Akhirnya, matanya menatap ke arah Du Xingning, yang berdiri di samping dengan sosok reot. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura apapun dari Ling Yuanwu. Tapi dia tahu kalau lelaki tua reot ini benar-benar tak terduga dan menakutkan. Meskipun pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ling Yuanwu. Namun semua itu hanya sesaat.
Ling Yuanwu menunjuk ke arah Du Xingning dan bertanya, Wu Yun, senior ini adalah. Wu Yun mengkhawatirkan keselamatan Bai Ling saat ini, dan berkata tanpa ragu-ragu, Dekan, ini adalah Akademi Seni Bela Diri di Benua Timur. Dekan generasi sebelumnya, senior Du Xingning, saya juga memintanya untuk kembali memeriksa tubuh Bai Ling kali ini. Setelah mengatakan ini, dia tidak berhenti terlalu lama dan berkata dengan tangannya, Din, saya akan melakukannya kembali ke kampus untuk menemui Bai Ling dulu, dan sampai jumpa lagi. Aku akan mencarimu. Setelah mengatakan itu, mereka berempat terbang langsung ke Akademi Danceng. Kerumunan orang yang tercengang tertinggal. Terutama Ling Yuanwu. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tapi dia pernah mendengar tentang Du Xingning. Itu adalah keberadaan menakutkan yang mencapai alam kesengsaraan tingkat 9.200 tahun yang lalu. Saat ini, kepalanya berdengung, dan dia tidak tahu apa yang dialami Wu Yun di Benua Timur. Mereka bahkan mengundang orang-orang seperti ini. Bab 664, Transformasi Roh Buah Wuji. Namun untungnya, hanya Ling Yuanwu yang mengetahui nama Du Xingning. Jika tidak, mungkin akan terjadi badai lain di benua selatan. Seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat 9, dan seorang kultivator yang mencapai alam kesengsaraan tingkat ke-9 200 tahun yang lalu. Bagi semua orang di benua selatan, ini benar-benar sosok yang hanya ada di legenda. Jika dia tahu Wu Yun telah membawa kembali makhluk seperti itu, dia akan benar-benar meledak. Universitas Danceng, kediaman Li Yanran. Wu Yun tiba dengan tergesa-gesa. Benar saja, wajah Bai Ling saat ini pucat dan tidak berdarah, bahkan nafasnya pun sangat lemah. Li Yanran duduk di samping dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ketika dia melihat Wu Yun kembali, dia langsung merasa seperti sedang menggenggam sedotan penyelamat nyawa. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Wu Yun dan mulai menangis. Du Xingning, sebaliknya, langsung menemui Bai Ling untuk memeriksa kondisinya. Xiao Jin juga buru-buru mengikutinya. Tapi tangisan Li Yanran tidak terkendali. Rupanya, dia melampiaskan kekhawatirannya terhadap Bai Ling akhir-akhir ini dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak merawat Bai Ling dengan baik melalui air mata. Melihat adegan ini, Bai Lier cemberut. Meskipun dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia dan Li Yanran akan tinggal bersama Wu Yun, setiap kali dia melihat adegan ini. Saya masih sedikit cemburu, tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Wu Yun menghiburnya, tidak apa-apa, aku kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah jeda, dia berkata, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan semua ini? Li Yanran perlahan berhenti menangis dan menyeka air matanya. Ceritakan semuanya secara perlahan. Ternyata tubuh Bai Ling mulai mengalami kelainan setelah meminum pil penjaga spiritual hati ungu yang diberikan oleh Yi Chen dan Zun. Sewaktu-waktu akan timbul kedutan dan nyeri. Interval startnya panjang. Namun lama-kelamaan intervalnya menjadi lebih pendek. Sampai sebulan, 10 hari, 1 hari. Li Yanran berkata, saya telah mengatakan beberapa kali bahwa saya ingin memberitahu Anda tentang hal ini, tetapi Bai Ling menolak beberapa kali, mengatakan bahwa dia takut Anda akan khawatir, jadi dia meminta saya untuk tidak memberitahu, mengatakan bahwa dia dapat menanggungnya. Tapi siapa sangka? Saat dia mengatakan itu, Li Yanran mulai terisak lagi, ini semua salahku karena tidak merawatnya dengan baik. Itu bukan salahmu. Wu Yun menghibur Li Yanran sambil merasa penuh penyesalan. Adik bodoh, kenapa kamu begitu bodoh? Apakah kamu bahkan peduli dengan keselamatanmu sendiri hanya karena takut membuatku khawatir? Pada saat ini, suara Du Xingning datang dari sana. Senior Du, apa yang terjadi dengan adikku? Wu Yun melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Du Xingning menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu persis bagaimana caranya, tapi saya baru tahu bahwa ada dua kekuatan yang bersaing satu sama lain di tubuhnya, dan itu bukan energi spiritual, tapi... Tapi apa? Kali ini, tidak hanya Wu Yun, tetapi semua orang yang hadir bertanya pada waktu yang hampir bersamaan.
Itu adalah dua kekuatan obat yang kuat. Bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda telah memberinya pil atau ramuan ajaib yang saling melawan? Wu Yun mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan kemudian menatap Li Yan. Tentu saja. Li Yanran berkata, tidak, kecuali. Pada titik ini, suaranya tiba-tiba berhenti. Dan Wu Yun segera memikirkan sesuatu. Berbalik, dia bertanya, mungkinkah itu pil asal dan pil penjaga spiritual hati ungu? Mendengar ini, Du Xingning sedikit mengernyit dan berkata, pil tingkat keempat dan pil tingkat ketujuh. Dua pil ini. Konflik. Setelah ragu-ragu sejenak, Du Xingning menyuntikkan energi spiritual lembut ke tubuh Bai Ling lagi dan memeriksanya dengan cermat. Melihat ke belakang, dia berkata, katakan padaku dulu, sudah berapa lama dia meminum pil asal? Wu Yundao berkata, sekitar 1,5 tahun. Du Xingning menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Bagaimana? Tanya Wu Yun. Jika Anda ingin mengatasi rasa sakit akibat serangan balik di tubuh Roh Kudus, Anda harus menggunakan ramuan tingkat 8 terbaik, pil asal hati spiritual. Meskipun pil asal ini dapat menghilangkan rasa sakit dalam jangka pendek, namun juga akan menghilangkan rasa sakit tersebut. Menyebabkan lebih banyak masalah pada tubuh. Adikmu mungkin aku tidak memberitahumu karena aku takut kamu akan khawatir. Seperti yang kuduga, kurang dari 2 bulan setelah dia meminum Origin Pill, tubuhnya mengalami reaksi yang lebih serius. Sayang sekali Anda tidak mengetahuinya. Kemudian, Anda secara paksa memberinya pil penjaga hati ungu, meskipun itu memiliki efek tertentu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan dia tidak memiliki tingkat kultivasi, penjaga hati ungu pil tidak dapat lagi menekan efek dari pil asal sebelumnya. Reaksi yang lebih serius menyebabkan dua kekuatan bertabrakan di dalam tubuh dia. Setelah mengatakan ini, Du Xingning menghela nafas dan tidak melanjutkan. Wu Yun bertanya, Senior Du, tolong bicara. Du Xingning mengangkat kepalanya dan melirik Wu Yun, berkata, hidupku dalam bahaya. Pada saat ini, tidak hanya Wu Yun, tetapi juga Li Yanran, Xiao Jin, dan bahkan Bai Lier memiliki ekspresi di wajah mereka. Perubahan yang tragis. Wu Yun bahkan menyalahkan dirinya sendiri dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali berturut-turut. Brengsek, aku benar-benar brengsek. Saat aku meminum pil asal selama 1,5 tahun, aku salah mengira bahwa Bai Ling telah meringankan rasa sakitnya. Tanpa diduga, dia justru mengalami reaksi yang lebih menyakitkan dari sebelumnya selama 1,5 tahun. 4 bulan. Bai Lier tampak tertekan dan melangkah maju untuk menghentikan Wu Yun. Li Yanran juga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Selama 1,5 tahun itu, dialah yang merawat Bai Ling, dan itu adalah kelalaiannya. Dan hingga saat ini, dia juga mulai mengingatnya. Pantas saja selalu ada beberapa hari dalam setiap bulan ketika Bai Ling berkata dia ingin pergi ke kota dan sendirian. Kemudian dia meninggalkan kampus. Karena Bai Ling selalu mengatakannya sambil tersenyum, Li Yanran tidak menganggapnya serius. Sekarang aku memikirkannya, aku merasa sangat bersalah. Du Xingning mengerutkan kening dan menghela nafas. Setelah beberapa saat, Wu Yun menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Untuk rencana ini jelas bukan waktunya untuk menyalahkan dirinya sendiri. Dia pasti tidak bisa begitu saja melihat Bai Ling mati seperti ini. Ditanya, Senior Du, apakah ada cara untuk menyelesaikan konflik antara dua kekuatan obat di tubuh Bai Ling? Du Xingning memandang Wu Yun dan menghela nafas, jika ditemukan lebih awal, mungkin ada seseorang yang bisa melakukannya. Telah diselamatkan, tapi sayangnya, sekarang sudah terlambat. Kedua kekuatan obat ini telah diintegrasikan ke dalam darahnya. Bahkan jika aku dengan paksa menuangkan energi spiritual, itu tidak dapat diselesaikan. Tapi apa? Wu Yun awalnya tampak putus asa, tetapi setelah mendengar bahwa ini tidak lebih dari dua kata, matanya langsung berbinar. Ada cara untuk menyelesaikannya,
tapi aku khawatir sulit menemukan hal seperti itu. Senior Du, katakan padaku, tidak peduli apa itu, bahkan jika itu membutuhkan daging dan darah Raja Dewa, aku akan pergi ke domain dewa untuk mengambilkannya untuk Bailing. Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Du Xingning menatap Wu Yun beberapa saat dan berkata, buah tertinggi dari transformasi. Jika ada bantuan dari buah tertinggi dari transformasi, dan saya menggunakan energi spiritual yang kuat untuk membantunya menyerap rantai peleburan, mungkin ada secercah cahaya harapan. Selain itu, tidak ada peluang. Bagaimanapun juga, buah janji transformasi roh. Untungnya, Bailier dan Xiao Jin tidak tahu apa itu. Tapi sebagai alkemis, Wu Yun dan Li Yanran secara alami tahu apa itu buah janji transformasi roh. Mata mereka penuh keterkejutan, dan mereka semua berseru. Bab 665, Teknik Rahasia Infus Roh. Buah janji yang mengubah roh ini dapat dianggap sebagai eksistensi paling unggul di antara ramuan fana. Bahkan, bagi banyak orang, itu adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Rumornya bahkan memiliki efek menghidupkan kembali daging dan tulang manusia. Dan jika menyangkut kesulitan menemukannya, itu puluhan kali lebih sulit daripada buah peri setan salju yang digunakan untuk mengobati Bailier. Karena buah peri setan salju, saya masih tahu bahwa saya dapat menemukannya di tempat yang sangat dingin. Tapi buah janji transformasi roh ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Bahkan monster tua seperti Du Xingning yang telah hidup ratusan tahun hanya pernah mendengar hal seperti itu. Itu sebabnya dia berada dalam dilema ketika mengatakannya tadi. Karena dia tahu bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara mengatakan hal semacam ini dan tidak mengatakannya. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, Wu Yun masih bertanya dengan ragu-ragu, Senior Du, apakah kamu tahu kemana harus pergi? Di tengah kata-katanya, Wu Yun tidak melanjutkan. Karena dia mengerti bahwa Du Xingning tidak mungkin mengetahuinya, jika tidak, dia akan diberitahu. Setelah jeda, dia menatap Bailing lagi, matanya dipenuhi kesedihan. Berkata, apakah tidak ada cara lain? Du Xingning mungkin memahami suasana hati Wu Yun saat ini, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya telah berada di benua timur selama ratusan tahun, dan saya belum pernah mendengar ramuan semacam ini. Muncul di mana saja. Mungkin, itu hanya mitos. Meskipun Wu Yun sudah menebak hasil ini, kata-kata itu keluar dari mulut Du Xingning sendiri. Tetap saja, mau tak mau aku merasakan hawa dingin di hatiku dan mataku penuh dengan keputusasaan. Setelah beberapa saat, Du Xingning tiba-tiba berkata, mungkin, ada satu di benua utara. Setelah mendengar ini, ekspresi harapan tiba-tiba muncul di mata Wu Yun yang awalnya hampir putus asa. Benua utara. Du Xingning berkata, di benua liar kita, semua kekuatan utama ada di benua utara. Jika hal seperti itu benar-benar ada, itu seharusnya hanya di benua utara. Faktanya, Du Xingning tidak yakin. Namun, kata-katanya yang santai tidak diragukan lagi membuat Wu Yun sangat percaya diri. Terlepas dari ada atau tidak, Wu Yun pasti akan melakukan perjalanan ke benua utara. Karena inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bailing. Belum lagi benua utara, meskipun itu pot minyak Daoshan, Wu Yun pasti akan mengalami penurunan. Melihat mata Wu Yun yang penuh harapan saat ini, Du Xingning tiba-tiba merasa sedikit tak tertahankan, takut dia tidak akan mampu menghadapi Wu Yun terlalu banyak. Terlebih lagi, dengan kekuatan Wu Yun, meskipun dia memilikinya, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Tidak peduli keputusan apa yang akan diambil Wu Yun, Du Xingning tetap memutuskan bahwa dia harus memberinya peringatan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Wu Yun, saya hanya berspekulasi. Jika tidak, maka Anda. Terlebih lagi, meskipun benua utara, seperti benua timur dan benua selatan, adalah salah satu dari 4 benua besar di dunia. Benua hutan belantara, benua utara bisa ini jelas merupakan tempat yang jauh di luar imajinasi Anda.
Gabungan benua timur dan selatan kita tidak sebesar sebuah kabupaten di benua utara. Terlebih lagi, monster ada di mana-mana di sana. Bakat Anda jelas bagi semua, dan itu cukup untuk dengan sombong melampaui seluruh benua timur dan selatan. Daratan, tetapi benua utara tidak sesederhana yang Anda kira. Wu Yun mengangguk dan berkata, Senior Du, jangan khawatir, saya, Wu Yun, aku tidak begitu rapuh, tapi hanya ini satu-satunya harapan Bai Ling. Sedangkan aku yang kamu bicarakan bisa atau tidaknya aku mendapatkannya tergantung usaha manusia, betapapun sulitnya, selama aku memilikinya, aku harus mendapatkannya. Kata-kata yang berani ini membuat Du Xingning terdiam. Setelah hening sejenak, Wu Yun berkata, Senior Du, tolong beritahu saya berapa lama Bai Ling dapat bertahan dan berapa lama saya harus menemukan buah janji transformasi roh. Mungkin dia terinfeksi oleh kemauan keras Wu Yun. Du Xingning tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, beri saya waktu beberapa hari, saya akan memikirkannya, mencoba untuk menekan dua kekuatan obat yang saling bertentangan di tubuhnya, dan mencoba untuk menundanya selama mungkin. Terima kasih, Senior Du. Wu Yun berterima kasih padanya. Lulus. Selanjutnya, itu berlangsung selama hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, Wu Yun dan yang lainnya berada di sisi Bai Ling. Beberapa hari terakhir ini, Bai Ling sering mengalami kejang-kejang dan nyeri. Tapi dia selalu koma. Wu Yun merasa hatinya berdarah setiap kali melihat ekspresi Bai Ling yang mengejang dan menyakitkan. Tapi tidak mungkin. Du Xingning pergi ke ruang retret, dia membutuhkan lingkungan yang murni. Ling Yuanwu pun datang beberapa kali untuk mengungkapkan keprihatinannya. Meskipun dia penuh dengan pertanyaan, dia tahu bahwa suasananya sedang tidak tepat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. 10 hari telah berlalu, dan Du Xingning masih belum keluar dari kamar isolasi, dan sepertinya dia belum memikirkan solusi yang cocok. Cukuplah untuk melihat bahwa sangat sulit untuk menekan dua kekuatan obat yang saling bertentangan dalam tubuh Bai Ling. Bahkan orang-orang seperti Du Xingning sudah lama tidak memikirkan solusi yang cocok. Namun, bagaimanapun juga, Wu Yun berterima kasih kepada Du Xingning dari lubuk hatinya. Kali ini, untungnya, saya mengundangnya. Jika tidak, meskipun Wu Yun melihat kondisi fisik Bai Ling, dia tidak akan tahu bagaimana mengatasinya. Meskipun dia seorang alkemis, pengalamannya sangat sedikit sehingga dia tidak layak disebutkan di depan Du Xingning. Jika bukan karena Du Xingning, dia mungkin masih cemas saat ini. Saya menunggu 1 hari lagi, sampai hari ke-11. Akhirnya, Du Xingning keluar dari ruang retret. Tapi wajahnya tidak terlihat bagus. Senior Du, apa kabar? Dilihat dari wajah Du Xingning, hasilnya mungkin sudah bisa ditebak, tapi Wu Yun tetap bertanya. Benar saja, Du Xingning menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan kemudian berkata dengan serius, Wu Yun, aku telah memikirkan banyak cara dalam beberapa hari terakhir, dan banyak di antaranya memang dapat menekan kekuatan obat yang saling bertentangan di tubuh Bai Ling, tapi... Pada titik ini, Du Xingning menghela nafas lagi dan berkata, tetapi metode ini bertahan terlalu singkat. Dalam waktu sesingkat itu, Anda tidak punya waktu untuk menemukan buah janji transformasi roh. Setelah mendengar ini, Wu Yun meskipun dia sedikit kecewa, dia tahu bahwa Du Xingning masih ingin mengatakan sesuatu. Berkata, Senior Du, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya tidak akan ragu. Du Xingning mengangguk setuju dan berkata, memang ada jalan, dan itu dapat menunda Bai Ling. Dalam setahun, saya akan aman dan sehat, tetapi harga dari metode ini sedikit. Senior Du, beritahu saya, berapapun biayanya. Wu Yun tidak ragu-ragu. Du Xingning mengangguk dan berkata, metode ini disebut teknik rahasia menyuntikkan roh. Ketika saatnya tiba, tingkat kultivasi seseorang perlu disuntikkan secara paksa ke dalam tubuh Bai Ling untuk menekan tingkat kultivasi dalam tubuh Bai Ling.
Rahasianya teknik menyuntikkan roh. Selain Wu Yun, Li Yanran, Bai Lier, dan Xiao Jin semuanya terkejut. Du Xingning mengatakannya dengan enteng, namun teknik rahasia suntikan spiritual ini tidak sesederhana menyuntikkan energi spiritual ke tubuh orang lain. Itu adalah perpisahan yang dipaksakan, perpisahan yang permanen. Dengan kata lain, tingkat kultivasi mereka yang terpisah akan langsung kembali ke keadaan setelah dipisahkan dan dapat berlatih kembali.